bicarakan pada kesempatan hari ini tentang eksistensi tauhid. Ya. Di antara mereka ada yang taat terhadap ajakan itu. Di antara mereka ada yang ingkar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Wa akhraja, dan telah mengeluarkan Ahmadu wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim mengeluarkan hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharuilah keimanan kalian semua. Perbaharuilah keimanan kalian semua. Kalimat jaddidu imanakum merupakan kalam at-talabi namanya. Kalau nanti belajar di dalam ilmu balaghah ada kalam at-talab, kalam insya, kalam khabar. Kalam at-talabi adalah tuntutan, adanya perintah untuk melakukan sesuatu meskipun tidak terjadi seketika. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian semua, artinya tajdid. Ketika ada kata tajdid, mesti di sana ada apa? Muqabilnya ada sesuatu yang layu, inhitat. Sesuatu yang telah layu atau sesuatu yang telah rusak. Disandarkan dengan keimanan. Bagaimana keimanan harus diperbaharui? Kalau kita ibaratkan keimanan yang kita gunakan, ibaratkan pakaian. Pakaian itu ketika keseringan kita gunakan, keseringan kita pakai, maka lama-lama kemudian pakaian itu mesti apa? Kotor. Ya. Begitu juga kalau kita analogikan dengan apa? Teknologi, misalkan komputer. Kalau komputer sudah terpapar virus, ya, terdampak virus, maka yang harus dilakukan apa? Tajdid, perbaharui, upgrade, ya istilahnya. Upgrade, biar tidak apa? Terjadi sesuatu yang enggak. Jadi keimanan yang digunakan, yang dipakai oleh seseorang itu harus diperbaharui dalam kesehariannya. Keimanan yang kita gunakan untuk mengaji, keimanan yang kita gunakan untuk salat, keimanan yang kita gunakan untuk kebaikan, membantu orang lain dan semacamnya, itu harus ditajdid, perbaharui. Boleh jadi keimanan kita keruh, boleh jadi keimanan kita melemah, boleh jadi keimanan kita menurun karena keseringan keseringan maksiat yang telah kita lakukan. Ya. Maka harus ada tajdid untuk menumbuhkan keimanan. Qila, dikatakan, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Sahabat Nabi menanyakan bagaimana kita cara memperbaiki atau mengupgrade keimanan kita, wahai Rasulullah. Nah, ini menjelaskan tentang kaifiyahnya. Bagaimana kita melakukan tajdid, pembaharuan terhadap keimanan. Qala, Rasulullah mengatakan, fa'akthiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengatakan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan kalimat la ilaha illallah? Ya. Kenapa tidak mengatakan subhanallah walhamdulillah? Cukup, atau Allahu akbar dan lainnya. Ya. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan karena la ilaha illallah aslut tauhid, asal daripada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dengan tauhid itulah seseorang yakin bahwa tidak ada sesembahan yang disembah, ya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tauhid itulah seseorang bisa yakin ketika dia beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalam keraguan dalam dirinya. Dikatakan juga karena kalimat tauhid itu merupakan kalimat
ya, asal muasal manusia itu diciptakan. Illat ya, illat manusia itu diciptakan. Kenapa demikian? Ya, agar mengenal Allah. Dengan kalimat tauhid manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun maksudnya bagaimana? Agar mengenal. Maka dengan kalimat tauhid itu apa? Menjadi asal muasal manusia kembali terhadap fitrahnya, menyadari. Maka dengan kalimat mengenal Tuhan itu apa? Menjadi asal muasal manusia kembali terhadap fitrahnya. Dikatakan juga menyadari. Kenapa harus dengan kalimat la ilaha illallah? Dengan kalimat mengenal Tuhan itu apa? Dikatakan menjadi asal karena kalimat tauhid merupakan apa? Asal muasal daripada semua kalimat atau kata-kata yang baik, kata-kata yang baik. Ya. Jadi sumbernya, pangkalnya kebaikan adalah la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Makanya ketika Al-Quran mengilustrasikan, mengilustrasikan kalimat la ilaha illallah, tauhid, firman Allah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Seperti itu. Ketika Allah membuat perumpamaan tentang kalimat tauhid, ibaratkan apa? Syajaratan thayyibah. Syajaratin thayyibah, ibaratkan pepohonan yang baik, ya. Pepohonan yang baik artinya pepohonan yang tidak dikalahkan oleh pepohonan yang lainnya akan kokohannya. Sehingga ada sebagian sahabat itu menanyakan, terbersit di dalam dirinya tentang apa pohon itu. Dikatakan, Abdullah bin Umar mengatakan an-nakhlah. Pohon apa? Pohon kurma. Pohon kurma, karena memang di negeri Arab yang pada saat itu tidak ada pepohonan yang lebih baik, tidak ada apa syajarah yang lebih baik dari semuanya dibandingkan kurma. Ya. Yang menjulang apa? Yang mengakar, ya, menetap akarnya ke dalam bumi, kemudian mengakar ke langit rantingnya dan memberikan banyak kemanfaatan terhadap manusia. Itulah ibaratkan apa? Kalimat la ilaha illallah, asal muasal daripada segala kebaikan. Segala kebaikan. Maka itu pentingnya Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan kita agar memperbaiki keimanan kita, memperbaharui keimanan kita yang keruh, ya, yang lalai dengan kalimat la ilaha illallah, agar kita kembali terhadap fitrah yang sesungguhnya. Fitrah yang sesungguhnya bagaimana? Yakni kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya apa? Kalimat la ilaha illallah, dahsyatnya. Kalau sebagian thariqah sufiyah, ya, mengistimbat lafaz la ilaha illallah atau daripada hadis ini, mereka mementingkan apa? Menekankan pentingnya wirid, ya. Selayaknya kita itu apa? Mengatur waktu, memberikan waktu untuk menyempatkan berwirid dengan la ilaha illallah, ya. Dengan wirid la ilaha illallah. Makanya apa? Istilahnya thariqah sufiyah itu sangat menerapkan, ya, sangat mengamalkan terhadap hadis ini. Zikir dengan la ilaha illallah. Dikatakan man la wirdalahu la waridalah. Orang yang tidak punya apa? Wirid. Orang yang tidak mempunyai wirid, mereka tidak mempunyai apa? Wirid. Tidak mempunyai keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan orang yang tidak punya wirid ibaratkan apa? Kirt, ibaratkan monyet. Itu dari segi apa pentingnya wirid, zikir, melazimkan zikir dengan apa? Qaul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wasyaikhani. Kemudian juga
Imam Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis an Uthman bin Malik, dari riwayat dari Uthman bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Ini dahsyatnya lagi, riwayat dari Uthman bin Malik mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya seseorang masuk ke dalam api neraka ketika orang itu mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya, ini dahsyatnya. Dengan mengatakan la ilaha illallah, seseorang itu akan haram dirinya masuk api neraka. Nah, perlu kita pahami hadis semacam ini masih umum karena ada hadis yang khas istilahnya, yang khusus tentunya. Bagaimana yang khusus? Man qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Seseorang tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Suatu kibr. Sesuatu tidak akan masuk surga kalau di dalam hatinya apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Artinya dia tidak mengakui akan kebenaran. Tidak mengakui akan kebenaran. Riwayat Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu mengatakan, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah." Sayyidina Abi Hurairah mengatakan, siapa nantinya mereka yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Sahabat Abi Hurairah ini bersungguh-sungguh menanyakan terhadap baginda Nabi, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menduga tidak ada yang akan menanyakan tentang hal ini kecuali Sayyidina Abi Hurairah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan biqalbihi." Ini riwayat hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Mereka yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak mereka yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan liqalbi. Mukhlishan liqalbi. Mukhlishan liqalbi. Orang yang ikhlas dengan hatinya. Bagaimana cara mengetahui bahwa orang itu ikhlas? Ketika kalimat la ilaha illallah itu mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu pentingnya apa? Kalimat la ilaha illallah sebagai apa? Sebagai penyelamat dari api neraka. Bahkan di dalam hadis yang am lebih ekstrim lagi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah mesti akan masuk surga. Imam Abi Dzar Al-Ghifari menanyakan, wa in zana wa in sariqa ya Rasulullah, meskipun mereka itu adalah berzina, meskipun orang yang mengatakan itu mencuri wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan qala na'am ya Abi Dzar. Rasulullah mengatakan iya, meskipun mereka zina, meskipun mereka mencuri, mesti mereka masuk surga. Masuk surga. Dalam hal ini harus dipahami bahwa meskipun seseorang mukmin, orang yang beriman melakukan dosa besar, zina, mencuri, makan riba dan semacamnya, mereka tetap masuk surga meskipun terlebih dahulu mereka dicuci, diadab dulu, diadili dulu nanti di neraka. Baru nanti ketika mereka selesai sudah tidak ada lagi bentuk dosanya, kriminal yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala pindah ke surga. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga diriwayatkan dari Ibnu Asakir, riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, haddatsani Jibril yaqul
Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni. Ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang dimansubkan, dinisbatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa isi hadisnya? La ilaha illallah wa hisni. Lafaz la ilaha illallah itu merupakan hisni, bentengku. Nah, faman dakhalahu amina min azabi. Maka barang siapa yang memasukinya, memasuki benteng Allah, amina min azabi, mereka akan aman daripada apa? Siksaku. Nah, tentu aman kalau mereka apa? Memasuki benteng itu. Ibaratkan apa? Peperangan, kalau orang peperangan tidak di medan peperangan tidak ada benteng, tentu kekacauan akan terjadi. Ya. Kekhawatiran banyak akan terjadi. Tapi kalau ketika ada benteng misalkan, apalagi benteng Allah Subhanahu wa taala, tentu akan selamat. Makanya lafaz la ilaha illallah merupakan apa? Kemuliaan seseorang itu diharamkan untuk dibunuh. Kehormatan seseorang itu diharamkan untuk diambil. Nantinya ketika orang mengatakan apa? La ilaha illallah. Wa Tabrani an Abi Darda'in, laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Ya. Juga diriwayatkan dari Imam At-Tabrani di dalam musnadnya, di dalam mu'jamnya ya. Imam At-Tabrani punya kitab mu'jam, bukan musnad ya. Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Kabir. Jadi Abi Darda mengatakan bahwa tidak ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala nantinya akan membangkitkan kelak di hari kiamat dengan wajah seperti apa? Dengan wajah seperti bulan di malam purnama. Masya Allah, ini orang yang mengatakan la ilaha illallah setiap harinya 100 kali, Allah akan membangkitkan orang itu seperti apa? Berwajah ibaratkan bulan purnama. Ibaratkan bulan di bulan purnama. Masya Allah, ini adalah fadilah yang agung. Wala yurfa' li ahadin yawma idin amalun afdal min amalihi illa man qala misli qawli. Dan tidak ada suatu amalan ketika itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih afdal, yang lebih utama daripada apa? Daripada amalan, daripada perkataan la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ini merupakan hadis min fadail amalin ya, tentang afdaliyah, keistimewaan suatu amalan. Alangkah baiknya kita itu mengamalkan suatu hadis meskipun apa? Meskipun tidak rajin istilahnya. Meskipun seminggu 1 kali ataupun 5 hari 1 kali, haruskah kita apa? Mengamalkan tentang fadilah hadis ini? Fadilah sekarang sangat besar sekali keutamaannya. Wa Ibnu Majah an Ummi Hani, dan juga riwayat dari Ibnu Majah dari Ummi Hani, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku dzamban. Kalimat la ilaha illallah itu tidak didahului oleh suatu apa? Amalan, sesuatu pun, dan juga tidak meninggalkan dosa. Artinya amalan yang lebih utama adalah la ilaha illallah. Kemudian orang yang mengatakan, melafalkan la ilaha illallah itu akan diampuni dosanya, akan diampuni Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apa? Menciptakan tiang ya, di arsy sana menciptakan tiang dari cahaya. Seketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, maka tiang itu selalu bergetar. Dikatakanlah, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu bergetar? Kenapa kamu bergetar?" Tiang itu menanyakan, fulan itu mengatakan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengatakan la ilaha illallah. Disuruh berhenti, tidak mau berhenti karena apa?
Karena si hamba barusan apa? Melafalkan la ilaha illallah. Sehingga tiang barusan berhenti bergetar dengan syarat katanya. Dengan syarat engkau wahai ya Rabb mengampuni dosa hamba itu yang mengatakan la ilaha illallah. Masya Allah, ini fadilah luar biasa. Ya. Fadilah luar biasa. Wa Tirmizi wa Nasa'i an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Juga Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i di dalam sunannya riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, zikir yang lebih utama adalah lafaz la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Makanya ketika berzikir di majelis zikir kita sering mengatakan, ulama kita mengatakan afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tentu di balik fadilah itu mengetahui apa maknanya, mengetahui apa zikir yang dilantunkan oleh seorang penzikir. Mengetahui maknanya terhadap zikir yang dilantunkan oleh seorang penzikir. Bagaimana kalau tidak mengetahui maknanya? Makanya Imam An-Nawawi Al-Jawi itu mempersyaratkan la ilaha illallah harus yakin mengetahui maknanya bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wajibul wujud. Ya. Wajibul wujud yang super ada. Super ada artinya tidak ada yang menciptakan. Ketika Imam An-Nawawi Al-Jawi mengatakan di dalam kitabnya, di dalam apa itu? Syarah Tanqihul Lubab, ya, karya Imam As-Suyuti, beliau mempersyaratkan apa? Makna la ilaha illallah itu harus yakin bahwa Allah sebagai zat yang maha apa? Wajibul wujud. Zat yang super ada, yang wajib adanya. Maka tidak ada fadilah daripada zikir kecuali orang itu apa? Imam An-Nawawi ini ya menegaskan tidak ada fadilah daripada zikir kecuali orang mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Setidaknya kita paham daripada zikir itu secara umum. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan Al-Qur'an, nanti musnad-musnad dikecualikan. Orang yang membaca Al-Qur'an paham atau tidak mesti apa? Mendapatkan ajrun minallah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir lainnya, sebagian ulama mempersyaratkan itu paham maknanya. Kalau tidak paham, kita tidak memperoleh apa? Pahala daripada zikir itu.